Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan belajar mengenai mediasi dan arbitrase. Pada mata kuliah manajemen kasus kali ini kita akan membahas tentang materi tersebut. Kami terdiri dari 4 anggota. Yang pertama saya sendiri, Ahmad Akmal. Yang kedua ada Mas Khairul Rozak. Yang ketiga ada Mas Ahmad Nafis. Yang keempat ada Mbak Nur Lailatul Afiyah. Langsung saja ke pembahasan pertama mengenai pengertian mediasi. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk mendapatkan kesepakatan dari para pihak dengan dibantu moderator. Mediasi merupakan proses negosiasi dalam memecahkan masalah, di mana pihak luar yang tidak memihak bekerja sama dengan pihak yang bersengketa untuk mencari kesepakatan bersama. Jadi mediator ini tugasnya adalah untuk mencari kesepakatan bersama yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Jadi mediator ini dia tidak mengambil keputusan dari dalam dirinya sendiri, tapi berbicara dengan kedua belah pihak untuk mencapai keputusan bersama yang saling menguntungkan, yang artinya mendapatkan win to win solution. Jadi seperti itu. Baik, sekarang kita masuk ke tujuan mediasi. Oke, tujuan mediasi adalah agar tercapainya atau mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa guna mengakhiri sengketa. Jadi itu mediasi memiliki tujuan atau maksud agar dapat menyelesaikan sengketa atau konflik yang terjadi antara pihak satu dengan pihak yang satunya. Jadi ini merupakan perundingan agar tercapai kesepakatan yang dapat menguntungkan kedua belah pihak atau yang dapat memutuskan persengketaan. Selanjutnya, mediasi itu memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, mediasi adalah proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan perundingan. Yang kedua, mediator terlibat dan diterima oleh para pihak yang bersengketa di dalam perundingan. Ketiga, mediator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian. Keempat, mediator bersifat pasif dan hanya berfungsi sebagai fasilitator dan penyambung lidah dari para pihak yang bersengketa, sehingga tidak terlibat dalam menyusun dan merumuskan rancangan atau proposal kesepakatan. Kelima, mediator tidak mempunyai kewenangan membuat keputusan selama perundingan berlangsung. Jadi, pada intinya itu mediasi ini merupakan orang ketiga atau penghubung antara pihak satu, antara pihak A dan pihak B. Ketika pihak A dan pihak B berseteru atau konflik, nah mediasi maksudnya mediasi ini ada di tengah-tengah dan ini melibatkan mediator. Oke. Selanjutnya, jenis-jenis mediasi. Mediasi itu jenisnya ada dua. Yang pertama, secara umum, mediasi ada salah satu alternatif dalam penyelesaian sengketa. Mediasi mempunyai dua jenis, yaitu mediasi di dalam pengadilan dan di luar pengadilan. Oke, akan saya jelaskan ya. Mediasi di dalam pengadilan adalah mediasi di luar pengadilan yang ditangani oleh mediator, swasta, perorangan, maupun sebuah lembaga independen alternatif penyelesaian sengketa yang dikenal sebagai Pusat Mediasi Nasional atau PMN. Yang kedua, mediasi di luar pengadilan. Mediasi dalam pengadilan diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung atau PERMA nomor 2 tahun 2003 yang mewajibkan ditempuhnya proses mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara perdata dengan mediator terdiri dari hakim-hakim pengadilan tersebut yang tidak menangani perkaranya. Oke. Berikut syarat menjadi mediator. 1. Keberadaan mediator disetujui oleh kedua belah pihak. 2. Tidak mempunyai hubungan keluarga, saudara ataupun semena sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak yang bersengketa.
3. Tidak memiliki hubungan kerja dengan salah satu pihak yang bersengketa. 4. Tidak mempunyai kepentingan finansial ataupun kepentingan lain terhadap kesepakatan para pihak. 5. Tidak memiliki kepentingan terhadap proses perundingan maupun hasilnya. Mediator juga memiliki tugas 1. Mempersiapkan dan notulasi perundingan. 2. Merumuskan dan mengartikulasikan kesepakatan para pihak. 3. Membantu para pihak agar menyadari bahwa sengketa bukan sebuah pertarungan yang harus dimenangkan, melainkan untuk diselesaikan. 4. Menyusun dan mengusulkan berbagai pilihan pemecahan masalah. 5. Membantu para pihak dan menganalisis berbagai pilihan pemecahan masalah. Berikut pengertian arbitrase. Arbitrase adalah cara-cara menyelesaikan hakim partikulir yang tidak terkait dengan berbagai formalitas, cepat, dan memberikan keputusan karena dalam instansi terakhir serta mengikat yang mudah untuk melaksanakan karena akan ditaati para pihak. Lanjut, jenis dari arbitrase. Arbitrase sendiri mempunyai dua jenis, yaitu arbitrase volunter atau ad hoc dan arbitrase institusional. Yang pertama, arbitrase volunter atau ad hoc, yaitu arbitrase yang dibentuk khusus untuk menyelesaikan atau memutus perselisihan tertentu. Nah, arbitrase ini itu mempunyai sifat insidental dan jangka waktunya itu tertentu sampai sengketa diputuskan. Yang kedua, arbitrase institusional, yaitu lembaga atau badan arbitrase yang mempunyai sifat permanen. Pembentukan lembaga ini itu mempunyai tujuan untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan. Lembaga arbitrase institusional sendiri ini di Indonesia mempunyai lembaga, yaitu BANI atau Badan Arbitrase Nasional Indonesia dan Basarnas, Badan Arbitrase Syariah Nasional. Arbitrase institusional ini sendiri itu mempunyai keuntungan yaitu bantuan administratif yang diberikan oleh institusi. Ketersediaan aturan yang diterapkan juga membantu arbitrase agar bisa selesai tepat waktu. Nah, lembaga ini biasanya akan menagih presentasi dari jumlah yang disengketakan sebagai biaya mereka, yang kadang-kadang sih bisa sangat besar dalam perselisihan besar. Untuk arbitrase ad hoc atau volunteer ini sendiri itu tanpa lembaga pengelola, para pihak dalam arbitrase ad hoc bebas untuk menggunakan prosedur pilihan mereka dalam kasus-kasus di mana tidak ada aturan prosedural yang disepakati. Majelis arbitrase ini akan mengelola arbitrase dengan cara yang dianggapnya sesuai atau pantas. Arbitrase ad hoc atau volunteer ini juga bisa dapat diubah menjadi arbitrase institusional jika pihak merasa mereka memerlukan bantuan dari lembaga khusus untuk menangani kasus di beberapa hal. Lanjut, proses dari mediasi. Proses dari mediasi sendiri ini dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, tahap pramediasi. Yang kedua, tahap pelaksanaan mediasi. Yang ketiga, tahap hasil mediasi. Yang pertama, tahap pramediasi. Tahap ini merupakan tahap pelaksanaan, di mana ini itu di hari sidang pertama yang telah ditentukan yang dihadiri oleh dua belah pihak, dan seorang hakim akan mewajibkan untuk para pihak melakukan mediasi. Tahap ini merupakan tahap di mana mediator menyusun sejumlah langkah dan persiapan sebelum mediasi benar-benar dimulai. Tahap ini juga merupakan tahap yang paling penting sebab ini itu menentukan berjalan atau tidaknya proses dari mediasi untuk selanjutnya. Tahap ini juga seorang mediator harus melakukan beberapa langkah, yaitu
membangun kepercayaan diri, menghubungi para pihak, mencari dan memberikan informasi awal mediasi, fokus pada masa depan, mengkoordinasi pihak yang bersengketa, mewaspadai perbedaan budaya, menentukan siapa yang akan hadir, menentukan tujuan pertemuan, kesepakatan waktu dan tempat, dan yang terakhir menciptakan rasa yang aman bagi kedua belah pihak untuk bertemu dan membicarakan perselisihan mereka. Nah, di sini hakim itu wajib menjelaskan prosedur mediasi dari dalam Perma nomor 1 tahun 2008 ini kepada para pihak yang bersengketa atau kuasanya, dan mendorong para pihak untuk berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi. Selanjutnya hakim sidang menunda proses persidangan perkara tersebut untuk memberi kesempatan kepada para pihak menempuh proses mediasi. Sejak mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh kedua majelis hakim, maka hakim akan menyesuaikan penundaan sidang sesuai dengan pasal-pasal tersebut dengan ketentuan. Dapat dipercepat apabila tercapainya kesepakatan acara dini atau mediasi gagal dan tidak dimungkinkan lagi dilanjutkan proses mediasi atau laporan tertulis dari mediator kepada hakim sidang. Seorang mediator harus memahami dirinya sebagai orang yang berperan untuk menyelesaikan sengketa di antara para pihak yang bersengketa. Peran mediator dalam suatu mediasi antara lain mengontrol proses dan menegakkan aturan dasar dalam mediasi, menumbuhkan dan mempertahankan kepercayaan di antara kedua belah pihak, mendorong suasana komunikasi antara para pihak, membantu para pihak dalam menghadapi situasi dan kenyataan, dan mengakhiri proses mediasi bila sudah tidak produktif lagi. Dilanjut ke tahap kedua, yaitu tahap pelaksanaan mediasi. Adapun tahap ini itu diawali dengan pengumpulan fotokopi dokumen duduk perkara dan surat-surat lain yang dipandang penting dalam proses mediasi. Upaya mediasi oleh para pihak ini diperbolehkan menggunakan kuasa hukum. Pelaksanaan mediasi ini itu seperti persidangan, yakni ada dua pihak yang bersengketa. Bahkan apabila dipandang perlu, mediator dapat melakukan kaukus, yakni pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak lainnya. Dalam tahap ini juga, pihak-pihak yang bersengketa sudah berhadapan satu sama lain dan memulai proses mediasi. Dalam tahap ini terdapat beberapa langkah penting, misalnya sambutan pendahuluan mediator, presentasi dan pemaparan kisah para pihak, mengurutkan dan menjernihkan permasalahan, berdiskusi dan bernegosiasi masalah yang disepakati, menciptakan opsi-opsi menemukan butir kesepakatan dan merumuskan keputusan, mencari dan menuturkan kembali keputusan dan penutupan mediasi. Di sini itu hakim dihadapkan kepada para pihak hanya akan menguatkan kesepakatan perdamaian dalam bentuk akta perdamaian apabila kesepakatan perdamaian tersebut memenuhi syarat sebagai berikut, yaitu sesuai kehendak para pihak, tidak bertentangan dengan hukum, tidak merugikan pihak ketiga, dapat dieksekusi dengan itikat baik. Yang ketiga, lanjut tahap hasil mediasi. Tahap ini merupakan tahap di mana para pihak hanyalah menjalankan hasil-hasil kesepakatan yang telah mereka tuangkan bersama dalam suatu perjanjian tertulis. Di sini para pihak menjalankan hasil kesepakatan berdasarkan komitmen yang telah mereka tunjukkan selama dalam proses mediasi. Umumnya pelaksanaan hasil mediasi dilakukan oleh para pihak sendiri, tetapi tidak tertutup kemungkinan juga ada bantuan pihak lain untuk mewujudkan kesepakatan atau perjanjian tertulis tersebut. Tetapi jika dalam waktu seperti yang ditetapkan dalam pasal 13 ayat 3, para pihak tidak mampu menghasilkan kesepakatan, mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalan kepada hakim. Segera telah menerima pemberitahuan tersebut, hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai
ketentuan hukum acara yang berlaku pada tiap tahapan pemeriksaan perkara. Hakim pemeriksaan perkara tetap berwenang untuk mendorong atau mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan putusan. Di sini juga ada beberapa proses dari mediasi jika disimpulkan. Di sini mediator memperkenalkan diri dari para pihak, menekankan adanya kemauan para pihak untuk menyelesaikan masalah melalui mediasi, menjelaskan pengertian mediasi dan peran mediator, menjelaskan prosedur mediasi, menjelaskan pengertian kaukus, menjelaskan parameter kerahasiaan, menguraikan jadwal dan lama proses mediasi, menjelaskan aturan perilaku dalam proses perundingan, memberikan kesempatan kepada para pihak untuk bertanya dan menjawab. Lanjut. Aplikasi dalam mediasi. Nah, di sini aplikasi dalam mediasi itu ada beberapa. Yang pertama, adanya pihak ketiga yang netral dan imparsial. Yang kedua, dalam kasus yang bersifat individual. Yang ketiga, penyelesaian dibuat oleh pihak yang bertikai dan harus dapat diterima tanpa paksaan dari pihak manapun. Yang terakhir, tugas mediator yaitu yang paling utama adalah menjaga agar proses negosiasi berjalan dan tetap berada di jalan, membantu memperjelas apa yang sesungguhnya masalah dan kepentingan dari pihak yang bertikai. Lanjut, ini kesimpulan dari materi di atas. Mediasi dan arbitrase merupakan dua sarana untuk penyelesaian konflik. Jadi perbedaannya yaitu terletak pada penyelesaiannya. Jika arbitrase keputusan itu sudah final dan itu tidak bisa diganggu-gugat, sedangkan mediasi keputusannya masih bisa dirundingkan sesuai kesepakatan. Di sini terima kasih, mohon maaf bila ada salah kata dari kelompok 8. Silakan bila ada yang ingin ditanyakan. Kita lanjut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.